Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, eh, alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun melalui daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah menghindari pergaulan bebas. Kenapa kita sekarang pembelajaran secara daring? Karena adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam melaksanakan demonstrasi dan lain sebagainya dengan kekerasan dan anarkis. Oleh karena itu, jangan sampai hal ini terjadi pada diri kalian. Nah, anakku semua, ya, hidup ini adalah suatu pilihan. Yang mungkin kadang-kadang luapan-luapan hati atau mungkin emosional membawa kita kepada jalan yang salah, atau bahkan dengan emosional atau luapan hati itu kita arahkan menuju yang positif sehingga menjadi kebaikan. Silakan simak video berikut ini yang mungkin juga terjadi pada diri kalian. Namun bagaimana kalian harus mensikapinya? Loh, Pak, roti bakar yang kecil coklat mana? Alah, toko dimakan aja. Udah tak beliin kok. Ngalah sama adiknya. Nih, roti bakar kecil coklat buatan ibu buat kakak. Ah, makasih ibu. Oh ya Pak, adik dapat nilai B, nilai matematika. Oh ya, pinter banget sih anak bapak. Jelas dong. Mana nilai ulanganmu? Kok cuma A? Harusnya A plus. Lah, ada aja dapat B kok nggak dimarahin? Jangan banding-bandingin sama adik. Adik kan masih kecil. Serang salah. Duh, Aina mau kemana? Udah bu, biarin aja. Oke, iya nggak? Kadang-terkadang kalian merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua kalian di rumah. Mungkin dibanding-bandingkan dengan saudara kalian atau lain sebagainya yang membuat kalian tidak suka, yang membuat kalian merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Hingga kalian merasa akhirnya memilih jauh dari keluarga atau kadang memilih hidup sendiri. Nggak merasa di rumah tidak dihargai. Atau mungkin video yang berikutnya. Nak, kamu janji sama ibu kemarin mau ranking 1. Mana buktinya? Kamu masih bodoh-bodoh aja. Ibu sama ayah kecewa nyekolahin kamu. Gua Rehan, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka atas paksaannya. Ya, atau mungkin orang tua kalian menuntut kalian untuk menjadi orang yang berprestasi, menuntut kalian untuk menjadi orang yang baik, atau menuntut kalian menjadi figur-figur tertentu, atau bahkan seperti orang tuamu dan lain sebagainya. Yang itu juga mungkin membuat kalian kesal, membuat kalian tak berdaya atau tidak mampu. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika hal itu terjadi? Atau bahkan kalian mungkin di rumah tidak nyaman karena orang tuanya berantem terus, atau mungkin tidak nyaman di rumah karena keadaannya yang tidak layak, atau mungkin di rumah tidak nyaman karena kebisingan dan lain sebagainya, atau mungkin suntuk
karena di rumah tidak fasilitas tidak memadai dan lain sebagainya. Nah, ini ujian buat kalian semua. Ya, yang namanya hidup itu pasti banyak ujian. Ketika kita diberikan masalah, berarti kita diajak untuk dewasa. Diajak untuk lebih berpikir, lebih dewasa. Sehingga keputusan yang harus kita ambil itu yang baik tentunya, jangan sampai salah langkah atau salah jalan. Kebanyakan orang, kebanyakan anak-anak seusia kalian ketika diuji seperti itu oleh Allah, ketika mendapatkan permasalahan seperti itu, akhirnya kabur dari rumah atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Apakah hal itu akan benar, akan menjadi baik? Ini nanti coba kita bahas ya pada kelanjutannya dari video yang barusan. Oke, ya begitu. Hidup itu pilihan. Jadi ketika kita berani hidup, berarti harus berani memilih. Ya. Nah, dalam hidup ini selalu tak lepas dari pasangan. Ketika kita mau memilih yang baik, berarti kita menuju kebahagiaan. Ketika kita berani memilih yang buruk, berarti kita menuju hidup yang celaka. Tuh. Terus kemudian hidup itu masalah. Sehingga ketika kita hidup berarti siap menghadapi masalah. Ya. Karena dalam hidup itu pasti kita akan ketemu masalah. Dimanapun kita berada, pasti tak lepas dari masalah. Kita lari dari satu masalah, pasti akan datang masalah yang berikutnya. Kita lari dari satu masalah, akan datang masalah yang berikutnya lagi. Ya, seperti itu. Karena hidup itu adalah masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka ketika kita dihadapkan kepada pilihan, maka kita harus memilih yang baik. Yang baik yang seperti apa? Yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan secara agama maupun aturan sekolah, aturan negara, ya. Disesuaikan itu berarti yang sesuai dan yang baik. Ketika itu melanggar aturan sekolah, melanggar aturan agama, melanggar aturan negara, itu berarti salah. Contoh, kita ikut demonstrasi, kemudian dalam demonstrasi itu kita melakukan anarkisme sehingga kita ditahan polisi dan sebagainya. Kan melanggar peraturan yang ada di negara. Atau di sekolah kita bolos, tidak masuk sekolah, malah nongkrong, lain sebagainya, berarti salah, nanti kita kena sanksi. Tuh. Terus kemudian ketika kita kena masalah, selesaikan. Ketika satu masalah tidak diselesaikan, nanti akan makin meningkat masalah itu. Nah, harus diselesaikan. Tidak mampu, cari solusi dengan teman. Dengan teman tidak mampu, cari solusi dengan yang lebih tua, dan sebagainya. Seperti jangan sampai ketika kita mencari solusi juga asal solusi yang menurut kita yang penting happy, yang penting cepat selesai, padahal solusi itu belum tentu baik. Jadi mencari solusi pun harus solusi yang menyelesaikan masalah, bukan yang menambah masalah. Begitu. Terkadang-kadang salah mengambil solusi sehingga malah menambah masalah. Contoh tadi, karena ruwet di rumah, akhirnya lari dari rumah, kabur dari rumah, nongkrong, dan lain sebagainya. Akhirnya malah kesandung masalah. Contoh,
karena salah nongkrongnya di tempat yang tidak baik, akhirnya ditangkap polisi, atau mungkin kita jadi salah pergaulan. Ketika kita sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, akhirnya kita celaka dan sebagainya. Itu salah dalam mengambil solusi. Bagaimana solusi yang baik ketika ada contoh tadi di rumah, ada ketidakberesan dan sebagainya, dibicarakan dengan baik-baik. Contoh ada masalahnya dengan orang tua, ya dibicarakan dengan orang tuanya. Setelah dibicarakan dengan orang tuanya, tidak ketemu titik permasalahannya, cari orang ketiga yang kira-kira mampu menyelesaikan masalah. Contoh, mungkin curhat dengan gurunya, di sekolah ada guru BK, boleh curhat tuh. Terus kemudian tidak terselesaikan juga, ya mungkin cari orang yang lebih kompeten lagi. Tuh, jangan malah berusaha menyelesaikan sendiri dengan cara-cara sendiri yang akhirnya tidak baik. Gitu. Tuh, terus kemudian sadari bahwa semua orang pasti punya masalah dalam hidup di dunia ini. Jangan merasa diri kita yang paling berat masalahnya. Itu tidak. Semua orang itu pasti memiliki masalah yang kadar beratnya kadang sama, tetapi berbeda bentuknya. Gitu ya. Tetapi ada yang dengan mudah menyelesaikan masalah itu karena dia mungkin lebih cerdas atau pikirannya lebih cepat untuk menyelesaikan masalah, taktis sesuai tepat, kadang seperti itu. Makanya berhati-hati dalam menyelesaikan masalah. Tetapi bukan berarti harus lari dari masalah. Kita harus terus berusaha menyelesaikan masalah. Cari masukan-masukan atau mungkin zaman sekarang banyak apa namanya browsing-browsing tentang kasus-kasus penyelesaiannya yang baik seperti apa. Tetapi yang lebih enak mungkin curhatlah dengan orang yang dipercaya, orang apa namanya orang yang kompeten, bukan orang yang dipercaya ya, orang yang kompeten di bidang itu. Kadang-kadang kalau orang yang dipercaya oleh kita, teman dekat kita yang kadang malah ternyata menjerumuskan atau membawa kepada dunia mereka. Itu yang hati-hati ya. Ketika kita atau kalian sudah masuk ke dalam dunia mereka yang negatif, itu untuk keluar itu susah. Akhirnya kalian timbul celaka. Oke? Ya, berarti nanti artinya kalian di sini mau pilih yang baik atau yang buruk. Itu pilihan. Pilih surga atau neraka. Itu juga pilihan dalam hidup. Ya, karena surga dan neraka itu hasil daripada hidup kita di dunia. Termasuk kita pilih bahagia atau pilih celaka. Itu juga pilihan. Kita yang harus menentukan. Ingat ya, kata bahagia ini bukan berarti banyak uang atau mungkin banyak harta, tetapi kebahagiaan itu ada di batin, ada di kita. Jadi kita yang membuat kebahagiaan itu. Ya, kita yang tergantung kita mau pilih bahagia atau pilih celaka. Kalau pilih yang buruk, kalau pilih yang celaka, ya begini jadinya. Mungkin bisa ditangkap polisi atau mungkin akhirnya mati sia-sia, bisa mati karena celaka, mati karena overdosis, matinya karena sesuatu hal yang buruk, kan disayangkan ya. Kalau masalah mati mungkin iya semua orang pasti akan mati, tetapi setidaknya matinya mati yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan buruk. Ikut tawuran atau ikut demo yang anarkis, akhirnya harus digotong ke makam oleh orang-orang karena digebukin atau mungkin terkena peluru atau terkena hal-hal apa namanya benda-benda tajam, benda keras kan mengerikan ya. Tuh yang harus berpikir jauh
ketika mau ikut-ikut sesuatu bukan asal happy, bukan asal senang. Ingat, masa depan kalian itu jauh. Masa depan kalian masih muda. Siapa tahu kalian itu calon-calon pemimpin bangsa, kalian itu calon manajer, calon direktur, calon pengusaha, calon konglomerat, calon ustadz, calon kiai kan. Tapi malah harus mati di ujung pisau, mati terkena peluru, mati terkena pukulan benda keras, kan sangat disayangkan, ya. Atau bahkan matinya karena overdosis, atau mungkin karena mengkonsumsi barang-barang terlarang yang akhirnya membuat sarafnya terkena gangguan. Ya mending kalau langsung mati kan. Kalau sampai bertahun-tahun menderita terkena gangguan saraf atau mungkin kecanduan yang berkepanjangan, itu kan tersiksa. Jangan dikira yang namanya kecanduan itu enak. Jangan dikira yang namanya kecanduan itu asik. Tersiksa. Apalagi kalau sudah nah, keuangan menipis dan lain sebagainya. Dan sampai malah kepala dibentur-benturin ke tembok atau mungkin badan disayat-sayat ya karena apa namanya melampiaskan sakau atau melampiaskan kecanduan kalian. Ini yang sangat ngeri ya. Jangan pernah mencoba. Jangan pernah mencoba, jangan pernah mencoba karena ketika sudah masuk ke dalamnya, sudah candu, itu susah untuk berhenti, susah untuk keluar dari lingkungan itu. Dan sampai kalian malah timbulnya menunggu mati dengan hal yang sia-sia. Langsung aja nih, langsung sedot-sedot nih. Cobain, cobain. Tapi nyatanya apa yang gua rasa baik belum tentu baik buat Tuhan. Temanku Azmi meninggal dalam keadaan mabuk dan menggunakan narkoba. Dan kedua temannya dipenjara akibat menggunakan narkoba dan minuman keras. Saudara Herman dan saudara Lutfi ditangkap atas penyalahgunaan narkoba serta mengkonsumsi minuman keras. Tanpa gua sadari, gua udah masuk ke dalam kenakalan remaja alias pergaulan bebas. Tuh kan, ngeri, sangat ngeri. Jangan hanya berpikir senang sesaat tetapi berujung pada yang naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bukan hanya di dunia, di akhiratnya juga sudah jelas-jelas celaka. Ya, dari dunianya celaka seperti itu, di akhiratnya celaka. Berpikirnya berpikir panjang. Siapa tahu kalian itu calon orang-orang sukses. Jangan hancurkan diri sendiri, oke? Coba. Siapa tahu kalian menjadi orang-orang seperti mereka nanti. Bagaimana di usia 17 tahun mereka bisa punya penghasilan ratusan juta. Atau mungkin seorang wirausaha muda yang sukses membangun desa dengan olah-olahan pisangnya dan sebagainya seperti ini. Orang-orang yang sukses dan kerja keras walaupun ini apa namanya dia dari kalangan yang tidak mampu. Nggak ada yang tidak yang apa nggak ada yang mustahil, semua bisa terjadi. Mungkin kalian akan jadi pemuda yang sukses atau orang tua yang sukses nanti jadi apa namanya miliarder yang tidak menutup kemungkinan semua itu bisa terjadi. Orang pemulung aja bisa sukses, ya. Yang penting tuh kalian kunci-kunci suksesnya itu dipakai. Jangan sampai pengen sukses tapi hanya dengan leha-leha
hanya dengan menjadi kaum rebahan, ya. Mindsetnya harus menjadi seorang mindset yang pengusaha, mindset pejabat, ya. Bagaimana kalian mampu mengubah cerita hidup kalian dari yang sekarang menjadi orang-orang hebat. Cerita hidup kalian yang sekarang menjadi sejarah orang-orang sukses di negeri ini, gitu ya. Itu harus memiliki semangat yang seperti itu, ya. Mana nanti kalian yang berada pada deretan-deretan orang sukses di negeri ini, itu harus berpikirnya jauh ke depan. Jangan hanya berpikir kesenangan sesaat hari ini. Oke, calon pemimpin bangsa, calon pemimpin perusahaan, calon pemimpin lembaga, calon pengusaha, calon guru, calon dosen, calon manajer, calon direktur, calon orang-orang sukses semua. Selamat menitik sejarah, selamat membuat sejarah untuk menjadi orang-orang hebat, untuk menjadi orang-orang sukses. Jangan pernah mundur, jangan pernah lari, tetapi selalu berusaha sungguh-sungguh untuk menggapainya. Oke, salam sukses, salam hebat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.